Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas tentang jurnal umum perusahaan jasa atau tahap pencatatan ya. Nah, kali ini yang kedua yaitu tahap pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Nah, kita akan bahas sebagai lanjutan dari materi yang sebelumnya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang memindah bukukan ayat jurnal ke dalam akun. Jadi ini lanjutan yang kemarin kita masih membicarakan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana untuk membuat ayat jurnal umum, nah sekarang kita akan membahas bagaimana setelah membuat ayat jurnal umum itu kemudian diposting ke buku besar atau diposting ke catatan masing-masing akun. Nah, baik kita mulai. Suatu transaksi pertama kali dicatat dalam sebuah jurnal. Jadi yang kemarin sudah kita pelajari, ketika ada transaksi bisnis yang terkait dengan keuangan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mencatatnya dalam sebuah jurnal atau yang bisa kita kenal dengan jurnal umum. Nah, selanjutnya secara periodik, ayat jurnal dimasukkan ke akun yang sesuai di buku besar. Nah, selanjutnya secara periodik ini berarti berapa lama itu tergantung dengan akuntan ya. Mau 2 hari sekali, misalkan transaksinya itu agak banyak ya, jadi 2 hari sekali diposting ke buku besar. Atau misalkan transaksinya itu nggak begitu banyak. Nah, misalkan dikumpulkan dulu biar agak banyak dulu catatan di jurnal umumnya, baru diposting selama 1 minggu, misalkan seperti itu. Bisa juga nggak apa-apa. Atau bahkan bisa juga dipostingnya setiap hari karena banyaknya transaksi yang terjadi dalam 1 hari. Nah itu, jadi untuk memudahkan pencatatan biar nggak numpuk-numpuk karena transaksinya banyak itu tadi yang sudah dicatat di jurnal umum, dilakukanlah posting secara berkala setiap hari. Nah kalau misalkan itu tadi, kalau transaksinya sedikit atau jarang-jarang ada transaksi keuangan, nah, itu bisa dilakukannya beberapa hari sekali gitu ya untuk posting ke buku besar. Nah, selanjutnya proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun itu disebut dengan pemindah bukuan atau posting. Jadi memindahkan jumlah yang ada di debit dan kredit di ayat jurnal umum itu tadi dipindahkan ke masing-masing akun di buku besar itu disebut dengan pemindah bukuan atau posting. Kita langsung ke contoh ya. Yang pertama ini ada transaksi dari Solusinet di bulan 1 Desember kemarin yang kita bahas di jurnal umum kan di bulan November gitu ya. Nah, sekarang kita ke bulan Desember. Pada tanggal 1 Desember, Solusinet membayar premi sebesar Rp2.400.000 untuk polis asuransi komprehensif yang melindungi terhadap liabilitas, pencurian, dan kebakaran. Masa perlindungan polis asuransi adalah 1 tahun. Nah, analisis pembayaran beban di muka seperti asuransi adalah beban dibayar di muka yang termasuk dalam aset. Jadi ini membayar premi asuransi sejumlah 2.400.000 itu untuk 1 tahun. Jadi sudah dibayarkan di awal, penggunaannya nanti untuk 12 bulan ke depan. Nah, itulah mengapa disebut beban dibayar di muka. Jadi premi asuransi ini kan beban ya yang harus kita bayarkan. Jadi untuk kegiatan operasional lebih aman ketika kita membayar asuransi untuk hal-hal tertentu, misalkan liabilitas pencurian dan kebakaran ini yang digunakan oleh Solusinet. Nah, pembayarannya ini dibayarkan di muka oleh Solusinet untuk 12 bulan ke depan. Maka ini disebut dengan beban dibayar di muka. Nah, sejumlah 2.400.000. Untuk Solusinet,
aset yang diperoleh atas pembayaran kas adalah perlindungan asuransi untuk jangka waktu 12 bulan. Aset asuransi dibayar di muka meningkat dan didebit sebesar 2.400.000. Sedangkan aset kas turun dan dikredit sebesar 2.400.000. Nah, ini kenapa beban yang dibayar di muka itu masuk ke dalam aset, ya, masih menjadi aset perusahaan, belum dijadikan sebagai beban. Nah, ini karena eh, kita atau perusahaan ini belum menggunakan, ya, belum memanfaatkan yang sudah dibayar itu tadi. Jadi belum bisa dihitung sebagai beban, masih berupa aset. Jadi kita punya polis asuransi nih selama 1 tahun. Nah, itu masuk ke aset perusahaan, masuk ke dalam aset asuransi dibayar di muka. Seperti itu, kalau dalam contoh asuransi ini ya, asuransi dibayar di muka. Kemudian kapan mengakuinya sebagai beban? Itu ketika sudah berjalan waktu yang digunakan. Jadi misalkan ini kan untuk 12 bulan ke depan. Baru bisa diakui sebagai beban asuransi ketika sudah digunakan misalnya untuk 1 bulan ke depan. Nah, maka di akhir bulan, ya, di akhir bulan itu akan dicatatkan sebagai beban asuransi. Nah, kalau di awal tadi, ya, di awal ketika masih baru membayar polis asuransi untuk 1 tahun ke depan, maka ini masih menjadi aset. Masih menjadi aset berupa asuransi dibayar di muka. Nah, nanti ketika sudah waktu berjalan 1 bulan, nah ini kan berarti kita sudah menggunakan asuransinya selama 1 bulan. Nah, di akhir bulan itu akan dicatatkan sebagai beban asuransi. Baik, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita atau perusahaan ini mengeluarkan biaya untuk asuransi dibayar di muka tadi itu, untuk beban dibayar di muka, maka yang berpengaruh apa aja? Yang pertama itu aset asuransi dibayar di muka meningkat. Jadi bertambah asetnya berupa asuransi dibayar di muka. Naik. Aset bertambah ada di sisi debit. Kemudian untuk membayar kita menggunakan uang tunai atau kas. Nah, kas kita berkurang untuk membayarkan premi asuransi tadi itu. Nah, maka kas berkurang ada di sisi kredit. Nah, aset kas menurun, dicatatnya di sisi kredit. Maka jurnal yang kita buat yaitu pada tanggal 1 Desember asuransi dibayar di muka debit, ini ya, senilai 2.400.000, kemudian kas kredit senilai 2.400.000. Keterangan untuk membayar premi untuk polis asuransi selama 1 tahun. Baik, selanjutnya dampak persamaan akuntansinya. Nah, ini bisa dilihat perubahannya terjadi di sisi aset. Aset saja, yaitu dari kas yang dikeluarkan, dikreditkan senilai 2.400.000 untuk membayar asuransi dibayar di muka senilai 2.400.000 di sisi debit. Baik, selanjutnya diagram pencatatan serta posting debit dan kredit. Nah, ini dari contoh pertama tadi itu ya. Dari satu contoh ayat jurnal, ini jurnal umumnya yang sudah tadi kita catatkan. Dari sini kita lakukan posting ke buku besar. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita sediakan kolom akunnya dulu, yaitu akun asuransi dibayar di muka dan akun kas. Jadi dilihat dari jurnal ini akun apa aja yang berpengaruh. Untuk memposting satu jurnal ini, kita perlukan akun asuransi dibayar di muka dan akun kas. Nah, ini sudah ada akun asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 15. Kemudian akun kas dengan nomor akun 11. Oke, sudah. Kolomnya sudah tersedia. Kemudian kita lakukan posting. Langkah pertama yaitu catat tanggal sesuai dengan ayat jurnal umum yang dicatatkan tadi, yaitu tanggal 1 Desember. Ini. Nah, kemudian setelah itu, ini sama ya, di akun kas juga catatkan tanggalnya. Ini kalau di akun kas ini ada saldo awal di bulan Desember, itu diketahui dari saldo sebelumnya di bulan November ya, ada transaksi sudah di bulan November yang terkait dengan kas. Nah, kemudian ini ya dari tanggal 1 November atau ini belum berupa saldo jadi masih catatan secara
terus ya dari bulan November kemudian nyambung ke Desember gitu ya, bukan saldo. Nah, ini berarti dipostingnya secara terus-menerus tiap bulan sampai pada akhir periode untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, karena ini kemarin contohnya solusi net itu diawali dari bulan November. Nah, ini adalah bulan kedua di bulan Desember. Jadi di kas ini sudah ada catatan sebelumnya ya, di posting sebelumnya itu di tanggal 1 debit 25 juta. Jadi saldo debitnya 25 juta. Kemudian sampai pada tanggal 30 November itu ada transaksi kredit dicontohkannya 2 juta hingga ada saldo akhirnya 5.900.000. Nah, ini contoh untuk akun kas ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30 saldonya 5.900.000 gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan di bulan Desember. Nah, yang langkah pertama tadi saya kembali lagi untuk memposting jurnal umum yang satu ini, kita catatkan dulu tanggalnya. Langkah pertama di akun asuransi dibayar di muka, itu dicatatkan tanggalnya, yaitu tanggal 1 Desember. Kemudian langkah kedua adalah tulis ini akun jumlah ya, jumlah yang didebit bukan akun ya. Langkah kedua yaitu jumlah yang didebit ini diposting ke akun asuransi dibayar di muka. Sisi debit juga. Nah, ini ya. Langkah kedua ini untuk yang akun asuransi dibayar di muka dicatatkan, dipindahkan dari yang ada di jurnal umum dipindah ke buku besar. Begitu juga dengan yang kas. Kalau kas di sisi kredit. Nah, ini langkah kedua masuk ke kredit di buku akun kas. Ini ya 2.400.000. Ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, tulis referensi posting di buku besar berdasarkan catatan ayat jurnal yang ada. Nah, kalau di sini referensi postingnya adalah 2. Dari mana? Yaitu dari ini. Catatan jurnal ini ada di halaman 2. Jadi referensi posting yang ada di buku besar ditulis 2. Berarti ini artinya apa? Sumber dari sumber dari posting ini yaitu berasal dari jurnal umum yang ada di halaman 2. Nah, ini. Selanjutnya, langkah ketiga sudah ke langkah keempat. Langkah keempat apa? Yaitu mengisi referensi posting di jurnal umumnya. Nah, kan tadi sudah diposting semua ya. Tanggalnya udah, jumlah yang didebit udah, jumlah yang dikredit juga udah, kemudian referensi postingnya juga udah. Nah, selanjutnya referensi posting yang ada di jurnal umum itu dituliskan nomor akun buku besar masing-masing akun. Nah, ini jadi nomor akun dari akun asuransi dibayar di muka adalah 15, maka tuliskan di jurnal 15. Kemudian yang di kas ini juga satu-satu tuliskan di sini satu-satu. Nah, kalau sudah referensi posting yang ada di jurnal umum ini sudah diisi, artinya apa? Artinya jurnal ini sudah diposting ke buku besar. Maka di sini dituliskan referensi postingnya. Kalau masih dalam catatan jurnal umum yang pertama kemarin itu belum ditulis referensi postingnya dulu, dikosongin dulu. Nah, kalau sudah diposting baru ditulis referensi postingnya berapa. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya contoh berikutnya. Pada tanggal 1 Desember, Solusinet membayar sewa tempat untuk bulan Desember sebesar Rp800.000. Perusahaan yang menyewakan tempat untuk Solusinet sekarang meminta pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya dan bukan di akhir bulan. Maka ayat jurnal yang dibuat adalah beban sewa pada kas senilai Rp800.000. Nah, ini karena sudah diposting, maka muncullah angka referensi posting setiap akun. Kalau beban sewa berarti nomor akunnya adalah 52, kas 11. Oke, ini jadi jurnal yang dibuat. Beban sewa, debit, kas, kredit. Ya, karena ini untuk membayar beban sewa, jadi sudah kita gunakan sewanya, ya, kita gunakan gedungnya untuk operasional perusahaan selama 1 bulan. Nah, di akhir kita bayar
sewanya. Nah, ini berarti sudah bisa diakui sebagai beban sewa pada kas. Baik, ini dampak persamaan akuntansinya, kas berkurang di sisi kredit 800.000 dan beban sewa bertambah di sisi debit sebesar 800.000. Untuk postingnya di buku besar ini saya tunjukkan nanti di bawah ya. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Desember, Solusinet menerima tawaran dari sebuah toko untuk menyewakan tanah yang dibeli pada tanggal 5 November. Toko yang terletak di sebelah tanah Solusinet tersebut berencana untuk menggunakan tanah itu sebagai area parkir karyawan dan pelanggannya. Solusinet setuju untuk menyewakan tanahnya selama 3 bulan dengan pembayaran sewa di muka. Solusinet menerima Rp360.000 untuk masa sewa 3 bulan yang dimulai sejak 1 Desember. Nah, untuk sewa diterima di muka, ini pencatatannya ada di sisi kredit, karena ini termasuk dalam pendapatan. Nah, ini, masuk dalam utang ya, karena masih sewa diterima di muka ini masuk dalam bukan pendapatan, maaf ya. Sewa diterima di muka ini adalah termasuk dalam utang atau liabilitas. Nah, ini ya ada di sini liabilitas. Jadi sewa diterima di muka itu artinya apa? Kita menerima uang sewa dari pelanggan ya, tetapi masih belum bisa kita akui sebagai pendapatan. Nah, gitu. Karena apa? Masih digunakan untuk 3 bulan ke depan. Masih digunakan untuk 3 bulan ke depan, jadi kita belum bisa menganggapnya sebagai pendapatan. Jadi perusahaan itu punya utang yang harus dipenuhi ya, kewajibannya harus dipenuhi, harus memberikan jasanya yaitu berupa jasa menyewakan tanah. Nah, kalau sudah 1 bulan berjalan, baru bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Nah, gitu ya. Jadi ini masih berupa utang yang harus beban perusahaan yang harus dibebankan ke perusahaan karena masih belum dijalani gitu ya oleh customer, oleh pelanggan belum dijalani. Jadi kita sudah nerima uangnya, tetapi belum bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Masih masuk ke dalam utang perusahaan. Maka sewa diterima di muka ini akun normalnya ada di sisi kredit. Ya, bagian dari liabilitas, bukan bagian dari pendapatan, belum bisa diakui sebagai pendapatan. Maka ya jurnal yang harus dicatat yaitu kas bertambah karena kita menerima uang tunai dari pelanggan tadi untuk pembayaran sewa 3 bulan ke depan. Jadi kas bertambah senilai 3.600.000. Kemudian kreditnya sewa diterima di muka senilai 3.600.000. Nah, dampak persamaan akuntansinya yaitu ada di sisi kas bertambah di debit 3.600.000 dan liabilitas pada akun sewa diterima di muka. Nah, ini masuk ke liabilitas di sisi kredit meningkat senilai Rp3.600.000. Baik, selanjutnya Solusinet membeli peralatan kantor berupa kursi dan meja secara kredit dari PT Tunas Jaya sebesar Rp1.800.000. Nah, karena ini pembeliannya secara kredit berarti terjadi utang usaha. Maka jurnal yang dibuat adalah peralatan kantor bertambah ada di sisi debit, kemudian utang usaha bertambah di sisi kredit senilai Rp1.800.000. Nah, bisa dilihat dampak persamaan akuntansinya. Peralatan kantor di sisi aset ya, ada akun peralatan kantor di debit senilai Rp1.800.000. Kemudian liabilitas pada akun utang usaha dikreditkan senilai Rp1.800.000. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember, Solusinet membayar Rp180.000 untuk pemasangan iklan baris di sebuah koran nasional. Analisis, beban naik dan didebit sejumlah Rp180.000. Jadi ada beban iklan di situ ya. Ada beban iklan meningkat senilai Rp180.000. Aset kas turun dan dikredit sebesar Rp180.000. Jadi kas turun untuk membayar beban tadi itu. Jadi berkurang senilai Rp180.000. Kemudian
Pos beban yang diharapkan jumlahnya sangat kecil dan tidak rutin. Biasanya dimasukkan sebagai bagian dari beban lain-lain. Jadi, beban lain-lain didebit sebesar 180.000. Nah, untuk beban iklan atau beban lainnya yang sifatnya tidak rutin dan relatif kecil gitu ya pengeluarannya, ini biasanya oleh perusahaan itu akan dimasukkan ke satu akun yaitu beban lain-lain. Tetapi kalau misalnya beban iklan, ya iklan misalnya perusahaan apa sih mengiklankan usahanya gitu ya, tetapi sifatnya rutin. Ya misalnya sebulan sekali eh, perusahaan akan mengeluarkan beban iklan atau mempromosikan usahanya itu dengan jumlah yang cukup signifikan. Misalkan nyampe 2 juta gitu ya tiap bulannya untuk beban iklan 2 juta. Maka karena ini rutin dan jumlahnya cukup signifikan bagi perusahaan, akan dibuatkan akun tersendiri yaitu beban iklan. Misalnya seperti itu. Tetapi kalau dalam kasus ini dicontohkan iklannya itu nggak rutin, nggak selalu ngiklan gitu ya perusahaannya. Kemudian nominalnya juga nggak banyak gitu, kecil 180.000. Nah, kalau seperti ini bisa dimasukkan ke dalam satu jenis akun yaitu beban lain-lain. Jadi nanti akan ada pengeluaran kecil lainnya yang juga akan masuk ke akun yang sama yaitu beban lain-lain. Nah, begitu. Nah, dalam kasus ini berarti untuk pembayaran iklan yang sifatnya kecil itu tadi dan tidak rutin, maka masuk ke beban lain-lain, maka jurnal yang dibuat adalah beban lain-lain bertambah di sisi debit dan kreditnya kas senilai 180.000. Nah, kas berkurang di kredit ya senilai 180.000. Dampak persamaan akuntansinya di sisi aset pada akun kas itu menurun atau berkurang senilai 180.000 di kredit dan beban lain-lain. Ini bagian dari ekuitas pemilik yang mempengaruhi ekuitas yaitu beban lain-lain bertambah di sisi debit sejumlah 180.000. Contoh selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Desember, Solusinet membayar utang kepada kreditur sebesar 400.000. Analisis, pembayaran ini menurunkan akun liabilitas utang usaha, maka didebitkan senilai 400.000. Dan kas juga turun dan dikredit sebesar 400.000. Kalau utang berkurang itu ada di sisi debit. Kalau utang bertambah sisi kredit gitu ya. Karena ini pembayaran utang, maka utang ada di sisi debit dan kas berkurang untuk membayar utang tadi itu ada di sisi kredit. Nah, jurnal yang dibuat adalah tanggal ini 11 Desember utang usaha debit kas kredit senilai Rp400.000. Dan ini dampak persamaan akuntansinya bisa dilihat di sini kas dikreditkan 400 dan utang usaha didebitkan 400. Selanjutnya Solusinet membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar 950.000 untuk gaji atau upah selama 2 minggu. Nah, ini terjadi pada tanggal 13 Desember. Analisis, transaksi ini menaikkan akun beban dan menurunkan akun kas. Nah, jadi beban upah di debit 950.000 dan akun kas di kredit sebesar 950.000. Nah, ini untuk membayar upah ya gaji atau upah, maka muncul beban upah atau beban gaji dan upah biasanya seperti itu. Nah, kalau di Solusinet yang dipakai adalah akun beban upah. Beban upah di debit senilai 950.000 dan kas di kredit senilai 950.000. Dan ini dampak persamaan akuntansinya bisa dilihat. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember, Solusinet menerima uang dari pendapatan jasa sebesar 3.100.000 untuk setengah bulan pertama di bulan Desember. Nah, ini berarti kas naik dan didebit senilai 3.100.000 dan akun pendapatan jasa naik dan dikredit sebesar 3.100.000. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatatkan pendapatan kas pada pendapatan jasa, kas debit, pendapatan jasa kredit senilai 3.100.000. Dan ini persamaannya, dampak persamaan akuntansinya. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember, pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan yang pertama di Desember adalah 1.750.000. Nah, ini dalam kasus ini
berarti muncul piutang. Ketika perusahaan setuju untuk menerima pembayaran di kemudian hari atas jasa yang telah diberikan atau barang yang telah dijual, maka perusahaan dikatakan memiliki piutang usaha yang merupakan klaim kepada pelanggan. Piutang adalah aset dan pendapatan telah dihasilkan meskipun pembayaran tunai belum diterima. Jadi piutang usaha naik dan didebit sebesar Rp1.750.000. Akun pendapatan jasa naik dan dikredit sebesar Rp1.750.000. Nah, ini pada kasus ini atau pada transaksi ini perusahaan sudah melakukan jasa gitu ya, sudah melakukan jasa tetapi pembayarannya belum dilakukan. Jadi belum menerima pembayaran dan jasanya sudah dilakukan. Nah, kalau seperti ini, muncullah piutang usaha yang nanti bisa diklaim atau bisa ditagih kepada pelanggan atas jasa yang sudah diberikan. Nah, berarti akun yang berpengaruh apa aja? Yang pertama adalah piutang usaha bertambah, ya, dan pendapatan jasa bertambah. Ya, itu karena kita belum menerima kasnya, maka piutangnya yang bertambah. Tapi sudah bisa diakui sebagai pendapatan karena kita sudah melakukan jasa yang perlu gitu ya, yang harus dilakukan itu sudah, jasanya itu sudah, berarti kita harusnya mendapatkan honor gitu ya, atau mendapatkan pendapatan jasa tadi itu. Nah, karena belum dibayar oleh pelanggan, maka muncullah piutang usaha dan kita sudah bisa mengakui sebagai pendapatan jasa. Baik, ayat jurnal yang dibuat adalah piutang usaha debit, pendapatan jasa kredit senilai Rp1.750.000. Dan ini dampak persamaan akuntansinya. Selanjutnya, Solusinet pada tanggal 20 Desember membayar utang sebesar Rp900.000 kepada PT Tunas Jaya. Maka jurnal yang dibuat adalah utang usaha pada kas. Ya, pembayaran utang berarti utangnya berkurang ada di debit, kas berkurang untuk membayar utang tadi ada di sisi kredit. Berarti jurnalnya utang usaha pada kas senilai Rp900.000. Kemudian pada tanggal 21 Desember, Solusinet menerima pelunasan piutang Rp650.000 dari pelanggan. Karena pelunasan piutang yang tadinya itu kalau ada piutang ada di sisi debit ya nyatatnya, karena ini piutangnya dilunasin maka piutang berkurang. Piutang berkurang ada di sisi kredit. Nah, karena ada pembayaran piutang, maka kas perusahaan bertambah atas pembayaran tersebut. Nah, kas bertambah ada di sisi debit. Maka jurnal yang dibuat adalah kas debit, piutang usaha kredit senilai Rp650.000. Selanjutnya, Solusinet pada tanggal 23 Desember membayar Rp1.450.000 untuk membeli bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu perlengkapan. Jadi kalau perlengkapan itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Kalau peralatan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, kalau peralatan nanti munculnya penyusutan. Kalau bahan habis pakai nanti munculnya beban. Ya, beban bahan habis pakai. Itu berarti perlengkapan yang sudah digunakan itu muncul beban bahan habis pakai. Kalau peralatan akan muncul penyusutan, yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Itu kalau untuk peralatan. Nah, kalau perlengkapan beban BHP ya, atau beban perlengkapan pada perlengkapan atau beban BHP pada BHP seperti itu. Nah, ini itu nanti untuk penyusutan ataupun beban BHP itu kita bahasnya nanti di penyesuaian. Nah, ini kita bahas dulu tentang bagaimana ketika membeli perlengkapan atau membeli peralatan. Membeli perlengkapan atau membeli bahan habis pakai gitu. Nah, kalau membeli bahan habis pakai, maka jurnal yang harus dibuat yaitu bahan habis pakai pada kas atau biasanya kalau yang pakai perlengkapan ya itu boleh pakai akun perlengkapan pada kas senilai Rp1.450.000. Kemudian pada tanggal 27 Desember, Solusinet membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar Rp1.200.000 untuk gaji atau upah selama 2 minggu. Maka jurnal yang dibuat adalah beban upah pada kas senilai Rp1.200.000.
Pada tanggal 31 Desember, Solusinet membayar tagihan telepon bulanan sebesar Rp310.000. Maka jurnalnya adalah beban utilitas pada kas senilai Rp310.000 dan pada tanggal yang sama, Solusinet membayar tagihan listrik bulanan sebesar Rp225.000. Maka jurnalnya beban utilitas pada kas senilai Rp225.000. Nah, ini untuk beban utilitas itu biasanya digunakan untuk 3 tagihan ya. Tagihan telepon, listrik, dan air. Seperti itu kalau ada air. Masuk dalam satu akun yang disebut dengan beban utilitas. Baik, selanjutnya Solusinet pada tanggal 31 Desember menerima Rp2.870.000 untuk pendapatan setengah bulan kedua. Maka jurnal yang dibuat adalah kas pada pendapatan jasa senilai Rp2.870.000 dan pada tanggal 31 Desember pendapatan kedua yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan kedua di bulan Desember adalah Rp1.120.000. Nah, ini berarti muncul piutang lagi. Maka jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa senilai Rp1.120.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember, Cinta Cita menarik uang tunai sejumlah Rp2 juta untuk keperluan pribadi. Maka jurnalnya Prive debit kas kredit senilai 2 juta. Nah, ini untuk mencatat Prive ya, untuk mencatat penarikan tunai atas modal pemilik, maka menggunakan akun Prive. Nah, kalau ada Prive, itu pencatatannya ada di sisi debit. Dan kas berkurang untuk membayarkan Prive ada di sisi kredit. Baik, untuk buku besar disajikan dalam lampiran berikut ya. Buku besar menyajikan transaksi yang dilakukan oleh Solusinet untuk bulan November dan Desember pada lampiran 4A. Ini saya bukakan untuk buku besarnya. Nah, ini buku besarnya. Berikut ini adalah buku besar dari Solusinet bulan November dan Desember. Bisa kita lihat beberapa akun yang telah digunakan oleh Solusinet dalam mencatat transaksi bisnisnya. Ini ada akun kas ya, di buku besar ada akun kas pada tanggal bulan November ya, 1 November sampai dengan tanggal 30 November ini sudah diposting. Kemudian tanggal 1 Desember hingga tanggal 31 Desember juga sudah diposting dan saldo akhirnya ada di sisi debit senilai Rp2.065.000. Nah, ini berarti kas ada di saldonya ada di sisi debit. Kemudian akun lainnya ada akun piutang usaha dengan saldo Rp2.220.000 di sisi debit, kemudian juga akun bahan habis pakai, saldo debit 2 juta, asuransi dibayar di muka, saldo debit 2.400.000, kemudian ada tanah, peralatan kantor. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah dari sisi aset, kita ada di sisi liabilitas untuk lanjutannya ya. Akun utang usaha. Nah, utang usaha saldo akhirnya adalah Rp900.000 ada di sisi kredit. Kemudian sewa diterima di muka yang masih merupakan liabilitas ya kalau sewa diterima di muka. Nah, ini saldonya Rp360.000 sisi kredit. Kemudian ada akun modal. Nah, selanjutnya di akun modal 25 juta kredit, kemudian Prive 4 juta debit, dan selanjutnya pendapatan jasa 16.340.000 kredit, ini saldonya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan akun-akun beban. Ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban bahan habis pakai, dan beban lain-lain. Nah, saldo-saldo ini ya, kalau beban ini kan saldonya di sisi debit ya semuanya. Nah, saldo-saldo ini yang nanti akan dimasukkan ke neraca saldo. Nah, itu. Jadi setelah dari posting buku besar, dibuatlah neraca saldo sebelum penyesuaian. Baik, untuk selanjutnya saya kembali ke materi yang tadi.
Langkah berikutnya setelah posting buku besar yaitu membuat daftar saldo. Kesalahan biasanya terjadi saat posting debit dan kredit ke dalam buku besar. Salah satu cara menemukan kesalahan adalah menyiapkan daftar saldo atau trial balance. Nah, memang kadangkala itu ada kesalahan dalam pencatatan ya. Beberapa jenis kesalahan bisa saja terjadi. Nah, terdeteksinya itu ketika sudah dibuat neraca saldo atau daftar saldo. Nah, ini biasanya akan terlihat kalau ada kesalahan nanti hasilnya tidak akan balance atau tidak seimbang gitu ya, tidak sama antara debit dan kreditnya. Kemudian tahapan penyiapan daftar saldo sebagai berikut. Yang pertama, tulis nama perusahaan diikuti dengan judul laporan, daftar saldo, serta tanggal penyajiannya. Kedua, tulis akun-akun dari buku besar dan masukkan saldo debit dan kreditnya. Ketiga, jumlahkan kolom debit dan kredit pada daftar saldo. Dan yang keempat, periksa jumlah kolom debit harus sama dengan jumlah kolom kredit. Nah, ini adalah contoh dari daftar saldo yang belum disesuaikan punyanya Solusinet ya. Nah, ini langkah pertama, tulis nama perusahaan, kemudian judulnya, daftar saldo yang belum disesuaikan, dan tanggal penyajiannya, yaitu untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Langkah kedua, tulis semua akun yang ada di buku besar, beserta jumlah saldo debit dan kreditnya. Setelah itu ke langkah ketiga, dijumlahkan ya, saldo debit kreditnya dijumlahkan. Nah, langkah keempat diperiksa apakah sama atau tidak. Nah, kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Perlu dicek lagi ke buku besarnya. Kalau di sana nanti belum bisa ditemukan, baru ke jurnal umumnya. Nah, gitu ya. Jadi diperiksa dulu, mungkin ada salah menuliskan angkanya di sini. Jadi salah menuliskan angka-angka saldo debit dan kreditnya. Kalau misalkan tidak ada kesalahan, baru ditelusuri lagi ke masing-masing jurnalnya. Apakah ada kesalahan waktu pencatatan transaksi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan tentang posting buku besar. Nah, selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang perlu didiskusikan, ada pertanyaan atau kurang paham, bisa ditanyakan ke saya, bisa via grup atau di kolom komentar. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.